Terima kasih, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Doni. Sebelumnya kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil dari hasil mengolah data, yaitu data penggunaan media sosial pada siswa dan pada data orange data mining. Sebelumnya perkenalkan, saya Kanaya dengan NIM akhir 136. Saya Indira Kusuma dengan NIM akhir 107. Saya Bikis Natya Kumara dengan NIM akhir 134. Dan saya Nabila Syaputri dengan NIM akhir 121. Oke, masuk ke dalam informasi dataset di mana kita menggunakan dataset berjudul Student Social Media Addiction from Kaggle di mana ada 715 data dan juga 13 kolom. Next. Di sini ada tujuan jangka pendek kami, yaitu untuk mengidentifikasi penggunaan media sosial pada siswa usia 16 sampai dengan 25 tahun, serta memahami kaitannya dengan addiction, usage hours, sleep hours, mental health, dan juga conflict over social media. Di mana data ini berfokus pada tujuan jangka pendek, di mana tujuan jangka panjangnya ini adalah menjadikan data ini sebagai dasar penelitian lanjutan. Next. Di sini merupakan hasil dari flow orange data mining yang telah kami lakukan. Next. Masuk ke dalam yang pertama adalah input, di mana yang pertama adalah data loading, yaitu memasukkan file data yang CSV. Masuk. Next. Berikut adalah data table yang kami gunakan. Next. Kemudian masuk ke dalam data pre-process, di mana di sini adalah missing value untuk menghilangkan data yang kosong agar lebih akurat. Kemudian ada normalisasi, di mana untuk variable ini memiliki skala yang sama. Kemudian untuk data categorical sendiri adalah diubah menjadi numerik agar bisa diproses oleh K-means. Next. Masuk ke dalam select columns, di mana target kita adalah di usage hour dan juga featuresnya ada di sleep hours, mental health, dan juga conflicts, dan juga addictive score. Next. Baik, di sini selanjutnya adalah exploratory data analysis, di mana di sini kami akan menganalisis dari dataset kami dapat. Di sini kami menggunakan 3 metode, ada distribution, box plot, dan juga scatter plot. Baik, selanjutnya di sini terdapat flow dan cara mendapatkan distribution dan box plot. Boleh di next. Untuk distribution yaitu untuk menunjukkan seberapa sering nilai muncul. Yang pertama itu ada addiction score, di mana distribusinya tidak normal. Untuk usage horse yaitu distribusi cenderung mendekati normal karena hanya ada satu puncak utama. Untuk sleep horse itu distribusi relatif mendekati normal. Untuk mental health itu distribusi skor yang tidak normal. Dan over suspect conflict yaitu distribusi yang tidak normal. Boleh di next. Ini adalah analisis lebih lanjut dari distribution. Boleh di next. Selanjutnya ada box plot, yaitu menunjukkan bahwa setiap variabel memiliki tingkat penyebaran data yang berbeda-beda, di mana addiction score itu tingkat kecanduannya lebih tinggi, usage hours yaitu variasi cukup besar antar responden, sleep hours yaitu responden penggunaannya harian tinggi, sleep hours yaitu untuk variasi stabil dan tidak terlalu besar, serta oversuspect konflik, di mana konflik lebih besar pada sebagian dibandingkan jam tidurnya. Boleh di next. Ini adalah analisis lebih lanjutnya, boleh di next. Baik, selanjutnya di sini adalah scatter plot untuk melihat hubungannya, apakah berkorelasi positif, negatif, ataupun tidak ada hubungannya. Dan ini adalah flow untuk mencari scatter plot. Dan di sini adalah analisis dari variabel yang kami gunakan. Di sini ada 5 yang kami lakukan. Yang pertama adalah hubungan antara addiction score dan juga usage hours, di mana semakin lama waktu penggunaan media sosial perharinya, itu meningkatkan tingkat addiction-nya. Dan untuk yang kedua adalah hubungan antara usage hours dan juga sleep hours, di mana semakin lama penggunaan sosial media, itu jam tidurnya makin kurang. Dan juga untuk yang ketiga, ada hubungan antara usage hours dan juga mental health, di mana penggunaan media sosial yang tinggi itu menurunkan mental health-nya. Untuk yang keempat ada hubungan addiction score dan juga konflik, di mana semakin tinggi tingkat addiction-nya, itu maka semakin tinggi juga konflik yang akan muncul. Yang terakhir adalah hubungan antara mental health dan juga waktu tidurnya, di mana jam tidur yang cukup itu akan memberikan mental health yang baik. Baik, selanjutnya adalah rank. Rank ini kita gunakan untuk menentukan variabel mana yang paling penting dan paling relevan terhadap variabel targetnya, yaitu usage hour, di mana berdasarkan hasil univariate regression ini didapatkan bahwa ternyata addiction score ini merupakan variabel yang paling kuat dengan kaitannya si usage hour tersebut. Dengan juga hasil relevan itu sendiri yang menunjukkan bahwa durasi tidur itu merupakan indikator paling informatif atau paling jelas dalam membedakan tingkat penggunaan media sosial siswa. Boleh lanjut?
Selanjutnya adalah korelasi. Korelasi ini kurang lebih sama seperti distribution untuk melihatnya, di mana yang pertama terkait dengan addiction score dan juga usage hour. Didapatkan bahwa korelasi positif yang cukup kuat dengan menunjukkan bahwa semakin tinggi durasi penggunaan harian, maka semakin tinggi juga skor dari addiction-nya ini. Kemudian yang kedua adalah usage hour dan juga sleep hour, di mana didapatkan korelasi negatif kuat dengan peningkatan jam penggunaan harian yang berkaitan dengan penurunan jam tidur per malamnya. Yang kemudian yang ketiga adalah usage hour dengan mental health-nya, di mana didapatkan korelasi negatif yang kuat yang menunjukkan bahwa semakin lama waktu penggunaan hariannya, maka semakin rendah juga skornya. Boleh lanjut? Selanjutnya yang keempat adalah addiction score dan juga konflik, yang dimana didapatkan korelasi positif yang sangat kuat yang mengartikan bahwa semakin besar tingkat skor yang tersebut, maka akan semakin sering juga konflik over media sosial ini juga sering terjadi. Yang kemudian yang kelima atau yang terakhir ini adalah terkait dengan mental health dengan juga sleep hour-nya, dimana didapatkan korelasi yang lebih kuat, positif kuat, yang artinya semakin baik kesehatan seseorang, mental seseorang, maka akan semakin lama juga durasi tidur per malamnya. Boleh dilanjut? Kemudian adalah comments dan juga siluet plot, di mana di sini hanya untuk melihat terkait dengan klaster, pembagian klasternya, di mana klaster pertama itu diindikasikan sebagai yang paling lemah karena dianggap memiliki sesuatu yang lebih kecil. Kemudian untuk klaster kedua itu dianggap paling baik karena memiliki sesuatu yang tertinggi dan juga lebih konsisten. Kemudian untuk klaster ketiga itu cukup baik karena memiliki pemisahan cukup jelas, tapi masih ada beberapa data yang batas klaster tersebut. Boleh di next. Oke, baik, masuk dalam kesimpulan bahwa penggunaan media sosial pada siswa usia 16 hingga 25 tahun ini berhubungan erat dengan kecanduan, konteks sosial, kualitas tidur, dan juga kesehatan mental. Penggunaan berlebihan media sosial berlebihan ini dapat meningkatkan kecanduan dan konflik serta menurunkan jam tidur dan kesehatan mental. Sementara tidur yang cukup membantu menjaga kesehatan mental. Sekian dari presentasi kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.